Nak, ada lihat kunci motor ibu nggak? Ini loh Bu, di meja. Tolong ambilkan ya nak. Nih, tangkap Bu. Sopan santun adalah kunci menjaga hubungan yang lebih baik. Jadilah bagian dari gerakan sopan santun. Satu tindakan kecil bisa menjadi perubahan besar. Dengan bersikap sopan, kita menunjukkan rasa hormat dan penghargaan kepada orang lain sehingga tercipta suasana yang harmonis dan penuh kedamaian. Sobat RPK 100.6, pilihan terbaikmu. Segera kita ikuti Odah Bekesah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RPK dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Tina Alvara di program acara Odah Bekesah hari ini, edisi Senin 14 Oktober 2024. Dan Sobat RPK kali ini tentunya menemani Anda selama 1 jam ke depan di 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Episode kali ini kita akan berbincang mengenai pelaksanaan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang seperti kita ketahui bahwa kebijakan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K telah menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di berbagai sektor publik. Kali ini kita akan berbincang bersama narasumber kita yang luar biasa, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Bapak Dr. Haji Sunggono MM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kali ini kita mau bahas topik yang lagi bisa dikatakan tren topik ya Pak saat ini khususnya di Kutai Kartanegara, yaitu rekrutmen P3K Pak. Ya mungkin bisa disampaikan Pak, apa sih P3K itu, tenaga kerja yang seperti apa yang mungkin ada bedanya dengan ASN atau PNS Pak? Baik, terima kasih Mbak. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia di Kartanegara, khususnya dalam memberikan informasi hari ini berkaitan dengan P3K. Jadi P3K itu diatur dalam Undang-Undang ASN tahun 2023 yang diantaranya menyebutkan bahwa P3K adalah pegawai dengan perjanjian kerja. Pegawai dengan perjanjian kerja dimaksud itu adalah pegawai yang diangkat oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan, yang merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat untuk menyelesaikan permasalahan pegawai non-ASN yang tersebar di seluruh Indonesia. Perjanjian kerja yang dimaksud itu paling minimal 1 tahun dan paling maksimal 5 tahun. Jadi pegawai dengan perjanjian kinerja adalah masyarakat Indonesia, masyarakat Kutai Kartanegara yang setelah memenuhi persyaratan tertentu bisa melakukan perikatan dengan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan kepegawaian yang ada. Baik, seperti yang Bapak katakan bahwa minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun. Setelah 5 tahun Pak, apakah ada kemungkinan, ada kemungkinan perpanjang ya Pak? Kembali. Oke, melalui mekanisme tes kembali atau ada penilaian kinerja Pak? Ya, tergantung penilaian kinerja dan kebutuhan dari organisasi. Tapi insya Allah tidak harus melalui tes kembali. Wah, ini kabar membahagiakan nih Pak buat teman-teman yang akan mengikuti tes P3K. Seperti yang kita ketahui Pak, rekrutmen dari P3K ini solusi untuk teman-teman non-ASN. Untuk jumlah non-ASN sendiri Pak, yang ada di Kutai Kartanegara, ada berapa banyak Pak? Sebenarnya dari catatan kami berdasarkan surat yang sudah pernah kami sampaikan kepada seluruh OPD, di antara yang wajib untuk kami inventarisir adalah pegawai atau mereka yang sudah mengabdi di pemerintah daerah dan digaji melalui APBD itu minimal 2 tahun ya, terhitung sampai 1 Oktober 2024.
Nah, terhadap hal itu kita sudah menginventarisir. Yang pertama terdapat kurang lebih 4.960 dan belakangan ada lagi 870 orang. Sehingga keseluruhan untuk sementara yang terdata di kami yang bisa mengikuti testing kurang lebih 5.667. 5.667 formasi dengan mungkin saja nanti karena kita masih kemarin mendapat kesempatan kembali dari pemerintah pusat untuk mendata ulang yang tadi saya sampaikan di bagian akhir yang masih secara aktif ya masih melakukan perikatan dengan pemerintah daerah atau THL sampai tahun 2024 1 Oktober bisa kita beri kesempatan untuk mengikuti tes kembali. Gitu. Baik, untuk proses rekrutmen sendiri Pak. Ya. Seperti kita ketahui saat ini sudah mulai pengisian data ya Pak, Ya, melalui akun sscnbkn.go.id. Untuk pelaksanaan tesnya sendiri Pak, kapan akan dilaksanakan? Kalau tesnya itu secara keseluruhan kita bagi 2 bagian. Nanti mereka yang sudah terdaftar lebih dulu, yang saya sampaikan kurang lebih 4.296 itu kita akan laksanakan mulai sekarang pendaftaran sampai tanggal 20 Oktober ini. Yeah. Nanti mereka insya Allah mungkin akan tesnya sekitar bulan November. Tapi tanggal 1 November sampai tanggal 20 Desember kita akan membuka pendaftaran kembali bagi yang tertinggal yang kurang lebih 870 plus yang mungkin masih ada tersisa yang honor sampai tanggal 1 Oktober 2024. Jadi dalam hitungan kami itu mungkin yang pertama ini akan selesai sampai Desember, yang kedua selesai berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh BKN itu sampai sekitar bulan Mei tahun 2025. Oh, cukup panjang ya Pak ya. Sekali. Baik. Selanjutnya untuk yang akan mengikuti tes P3K Pak, apakah ada persyaratan khusus seperti yang Bapak sampaikan harus ada surat keterangan masih aktif ya Pak ya, seperti itu atau ada tambahan lain Pak? Secara keseluruhan sebenarnya yang kita persyaratkan itu adalah mereka yang telah mendaftar yang namanya SKTJM, surat keterangan tanggung jawab mutlak. Jadi kami itu di panitia tingkat kabupaten menerima daftar nama dari semua kepala OPD yang menjanjikan dan memastikan bahwa daftar nama yang mereka buat itu sesuai dengan ketentuan yang kita tetapkan. Tadi yang saya sampaikan misalnya ketentuannya mereka yang secara nyata telah mengabdikan diri di pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan mendapat gaji dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kemudian yang lain mereka juga secara nyata terbukti aktif ya. Kemudian yang lain yang penting juga yang perlu saya sampaikan mendapat bukti dari kepala OPD-nya baik itu camat ataupun juga kepala-kepala dinas dan kepala badan dibuktikan dengan namanya surat keterangan pertanggungjawaban mutlak dari kepala OPD. Baik. Ini saat proses saat ini Pak di SSCN penguploadan data. Teman-teman sebagian besar nih sudah nitip pertanyaan nih Pak ya. Bagaimana nih dengan teman-teman yang mungkin background pendidikannya tidak sesuai dengan formasi yang ada di OPD tersebut? Baik, terima kasih Mbak Dalita. Jadi begini, sebenarnya kebijakan P3K itu diambil oleh pemerintah pusat, tadi saya ulangi kembali untuk menyelesaikan permasalahan pegawai non-ASN yang masih terdapat di daerah. Dan memang jumlahnya, potensinya, kompetensinya rata-rata ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan tupoksi OPD. Yeah. Nah ini kita di Kukar mempunyai kebijakan, kita upayakan bahwa mereka itu akan kita tempatkan formasinya sesuai dengan kompetensi di OPD yang ada. Contoh misalnya, selama ini kalau masih ada teman-teman yang bertugas di katakanlah di Dinas Kominfo ya, tapi ijazahnya ternyata adalah guru gitu misalnya SPD gitu, maka kita sarankan yang bersangkutan formasinya di Dinas Kominfo tidak ada, tapi ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan begitu. Karena itu sangat banyak. Kalau itu tidak kita lakukan maka akan sangat mungkin kita itu menanggung beban di mana
OPD itu ke depan tidak bisa menyelesaikan permasalahannya karena kompetensi P3K ASN-nya tidak sesuai dengan kebutuhan OPD yang bersangkutan. Jadi saya ulangi, teman-teman yang mungkin saat ini latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan OPD yang diampu, itu bisa mendaftar sesuai dengan OPD yang sesuai gitu ya. Ada beberapa memang pengecualian yang kita berikan khususnya kepada organisasi perangkat daerah yang THL-nya itu sudah pernah mengikuti kegiatan pendidikan pelatihan khusus. Betul. Contoh teman-teman di Damkar. Iya. Ada juga saya temukan di situ mereka sarjananya misalnya sarjana perikanan atau mungkin sarjana agama gitu ya. Tapi secara nyata yang bersangkutan pernah mengikuti pendidikan pelatihan dasar tentang pemadaman kebakaran, keselamatan, penyelamatan gitu ya. Maka kita berikan kesempatan dia untuk tetap di situ gitu. Oh, itu dasarnya gimana Pak? Sementara background pendidikannya kan beda. Oh, ini menarik nih. Sebagaimana kita ketahui sebenarnya secara objektif juga kan sebuah organisasi perangkat daerah itu sebenarnya bisa saja menampung semua jurusan. Seperti tadi saya sampaikan katakanlah Damkar, kenapa dia bisa menerima jurusan katakanlah pertanian? Iya. Karena juga Damkar juga mengurusin kebakaran hutan misalnya. Wow, Oke, betul. ya. Kemudian misalnya di situ ada yang guru gitu. Di Damkar juga ada sosialisasi tentang pemadaman kebakaran. Nah, kalau dia sudah pernah mengikuti kegiatan pendidikan dasar, pelatihan dasar tentang Damkar, maka yang bersangkutan diyakini bisa membantu OPD untuk fungsi tugas sosialisasi dan tugas-tugas OPD yang bersangkutan. Gitu. Wow, jadi tidak disarankan untuk downgrade ya Pak? Downgrade tidak Karena ada disarankan. beberapa teman-teman yang memilih jadi SMA nih Pak, ijazah S1-nya jadi tidak terpakai, yang penting Sayang. bertahan di OPD. Ya, sayang. Nah, karena begini sebenarnya kan untuk OPD teknis yang lain memang kita sarankan jangan sampai mendaftar itu di luar OPD sesuai dengan kompetensi. Jadi saya ulangi, katakanlah tadi misalnya yang kami dapatkan seperti kami di sekretariat daerah. Di sekretariat daerah itu berdasarkan tupoksinya fungsi kami hanya 3, fungsi fasilitasi, fungsi regulasi dan fungsi administrasi ya. Nah, kalau di situ ternyata ada sarjana perikanan gitu ya. Kan sayang sementara dinas perikanan memang perlu gitu ya. Betul. Meskipun di bagian kami di bagian saya itu ada namanya bagian sumber daya alam, tapi memang tidak mengurusi masalah teknis. Oke, kita hanya mengurusi masalah fasilitasi, masalah rapat-rapat, masalah koordinasi gitu ya. Jadi insya Allah lebih baik dia karena memang kebutuhan di dinas teknisnya masih sangat banyak. Baik, seperti yang Bapak sampaikan tadi di awal Pak, tenaga P3K dan ASN perbedaannya dari masa kerja atau keterikatan kontrak ya Pak. Ya. Nah sekarang untuk hak dan kewajiban dari P3K sendiri Pak, apakah ada perbedaan dengan ASN atau ada kesamaan seperti itu? Kalau hak dari P3K itu pertama mendapat hak gaji, yang jelas bisa mendapat tunjangan, kemudian penghasilan penghargaan istilahnya, juga bisa mendapat kesempatan untuk menduduki jabatan sampai jabatan pimpinan tinggi gitu. Jabatan pimpinan tinggi itu kalau di pemerintahan itu untuk hak ASN ada yang pratama, madya, utama gitu ya. Jadi sebenarnya dia bisa sampai eselon 2 pun bisa. Oh ada jenjang karir Ada juga jenjang, ya Pak bisa. untuk P3K? Kalau dia memang kompetensinya terpenuhi. Saya pernah mendapati misalnya di pusat itu ada P3K yang menjadi direktur di salah satu lembaga gitu. Ketika saya tanyain kenapa bisa sampai menduduki jabatan itu, saya ikut Pak. Waktu ada seleksi jabatan saya ikut di situ dan saya dianggap memenuhi syarat. Tapi setelah saya tanya background saudara sebelumnya apa sebelum jadi P3K? Saya pernah mengabdi di perusahaan-perusahaan besar Pak. Wah, gitu. punya pengalaman juga. Punya pengalaman manajerial yang sangat tinggi gitu ya. Iya baik. Nah kemudian juga kalau hak yang mungkin juga yang lain, dia juga bisa mendapat hak cuti, ya, hak pengembangan karir. Nah kalau yang membedakan secara prinsipal sebenarnya dengan ASN itu hanya mereka tidak punya hak pensiun gitu.
Oh, itu Ya, karena kan mereka perbedaannya ya, Pak. berkontrak ada yang 1 tahun, ada yang 5 Iya, tahun. Secara betul. khusus belum kita atur tentang hak pensiun itu. Iya, Meskipun mungkin saja nanti ke depan bisa kita kita jadikan kebijakan. Gitu. iya bisa jadi ada regulasi khusus ya Pak untuk Ya, sebenarnya kan hak pensiun dari ASN yang selama ini didapatkan itu adalah kebijakan atas pemotongan sebagian penghasilan yang disimpan Iya. sampai pensiun. betul. Kalau P3K mau juga dipotong gitu, meskipun kontraknya hanya 5 tahun ya, nanti mungkin kita bisa jadikan kebijakan lokal atau nanti kita lebih lanjut lagi seperti apa baiknya. Ya, gitu. Wah, tahan dulu ya Pak. Nanti Boleh. kita kembali lagi setelah jeda berikut. Sobat RPK dimanapun berada, tetap stay tune di 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Dari balik jendela di kamarku menyelinap seberkas cahaya, hingga ku terjaga segera dari tidurku malam itu dan mimpi yang mesra. Ketika aku membuka jendela, sinar mentari menyambut pagi. Burung-burung pun memberikan salam dalam kesejukan dan indahnya pagi. Seandainya suasana pagi ini kan sepanjang hari, betapa bahagia. Dari balik jendela di kamarku menyelinap seberkas cahaya, hingga ku terjaga segera dari tidurku malam itu dan mimpi yang mesra. Ketika aku membuka jendela, sinar mentari menyambut pagi. Burung-burung pun memberikan salam dalam kesejukan dan indahnya pagi. Seandainya suasana pagi ini kan sepanjang hari, betapa bahagia.
Baik Sobat RPK 100.6 FM dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Tina Alvara dan juga narasumber kita yang luar biasa. Bersama Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang sangat akrab disapa Bapak Sunggono. Ya Pak, kita lanjut lagi nih Oke, Pak. silakan. Pembahasan mengenai rekrutmen P3K di Kutai Kartanegara. Yep. Hal yang menjadi momok saat ini Pak. Untuk teman-teman yang mungkin tidak lama lagi akan mengikuti tes Pak. Pastinya teman-teman sudah mungkin membaca, mungkin mengetahui proses rekrutmen untuk ASN. Di mana untuk tes CAT dari ASN ini kan ada nilai terendah atau passing grade yang ditentukan. Nah untuk P3K sendiri seperti apa Pak? Untuk P3K itu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang pernah saya ikuti rapatnya di Jakarta itu. Tidak ada kebijakan passing grade, artinya tidak ada batas nilai minimum kelulusan. Jadi insya Allah mereka pasti lulus sepanjang ikut tes, ya. Yang jadi sering ditanyakan orang itu adalah ketika apakah dia nanti tetap di tempat di mana dia mengabdi atau enggak, begitu ya Mbak Tina? Nah pertanyaannya begitu Pak. Kalau tidak ada passing grade berarti dengan kata lain lulus ya Pak, semua lulus. Insya Allah semua lulus. Tapi apakah akan tetap di OPD tersebut atau bergeser nih Pak? Oke, sebagaimana pengumuman yang sudah kami sampaikan, itu diantaranya kita sudah menetapkan formasi di masing-masing OPD. Kemudian kompetensi yang kita butuhkan di OPD. Saran saya yang pertama, tolong teman-teman bisa mendaftar sesuai dengan formasi yang ada. Meskipun mungkin yang terjadi itu di luar dari OPD-nya, karena memang kompetensi yang bersangkutan tidak sesuai dengan kompetensi saat ini yang bersangkutan bertugas. Tolong jangan sampai ada yang berpikir untuk downgrade ya atau turun tingkat pendidikannya dari sarjana kemudian jadi, ke SLTA, SMA karena berpikir nanti takutnya bersaing supaya lulus gitu ya. Karena begini kemungkinannya yang saya lihat dari fenomena yang saya dapatkan informasi dari ketika saya bertemu dengan teman-teman P3K memang seperti itu. Karena hari ini saya tegaskan kembali, tolong teman-teman jangan berpikir seperti itu. Kalau saat ini misalnya seperti Mbak Tina itu ada di Skominfo, kemudian pendidikannya apa terakhir? Ya Pak, S1 Ekonomi Manajemen Pak. Alhamdulillah ada formasinya Pak. Alhamdulillah ada formasinya, berarti tetap daftar di Skominfo ya. Iya betul. Nah yang saya maksud tadi katakan karena bidang ekonomi kan banyak ya. Betul. Karena bidang ekonomi banyak, kemudian tolong teman-teman yang dari OPD lain itu tidak harus berpikir untuk daftar di Skominfo gitu karena nanti bersaing dengan Mbak Tina gitu. Iya betul jangan jadi saingan saya nih. Yang akan terjadi begini, kalau sampai seperti itu yang dilakukan, maka katakanlah di Skominfo berapa formasinya? Ada 36 kalau tidak salah. 36 sarjana berapa? Untuk total THL-nya sendiri hanya 12 Pak. 12 berarti bisa diisi dari luar. Iya betul. SMA sih yang banyak Pak. Ada sama ilmu komunikasi. Sarjana berapa yang dibutuhkan? Sarjana yang dibutuhkan sekitar 26. Gantian saya jadi presenter kayaknya. Soy. Ini nih berat ini kalau beliau jadi presenter ini. Nah maksud saya kalau teman-teman dari OPD lain atau THL lain yang berpikir untuk ke Skominfo karena memang formasi yang masih kosong, ya tadi katakanlah untuk sarjana ekonomi katakanlah yang dibutuhkan 3, yang ada cuma 1, Mbak Tina gitu ya silakan. Meskipun nanti sana yang daftar katakanlah tadi bidang ekonomi atau jurusan ekonomi yang mendaftar ada 5, ternyata formasinya ada 3, Mbak Tina ada di 3 itu dan nilainya terendah. Aduh jangan Bapak doanya main tinggi Pak, saya tertinggi gitu. Ini misal-misal aja. Iya Pak. Maka yang mungkin tersisi Mbak Tina justru akan keluar dari Skominfo. Oke, berarti sistemnya perankingan dari hasil tes. Dan itu sistem Pak? Sistem, dan Mbak Tina tetap lulus. Cuma tidak ditempatkan di Skominfo, tapi ditempatkan di OPD yang nilainya itu hampir setara atau lebih rendah atau lebih setara sama Mbak Tina. Katakanlah ternyata ada di kecamatan Lokulu gitu ya. Di situ juga ternyata perlu sarjana ekonomi dan yang daftar
kurang gitu, Mbak Tina nilainya hampir sama dengan yang lulus di Kecamatan Logul, maka ditempatkan di sana. Oke, berarti dengan kata lain begini Pak, masing-masing OPD itu punya nilai juga? Iya. Oh, Ya. baik. Dan itu by system. Kita nggak bisa intervensi, nggak bisa tahu pun nggak bisa. Karena yang saya sarankan teman-teman belajar. Kalau memang tetap berkeinginan untuk bisa ditempatkan sesuai dengan yang diinginkan, Betul. belajar. Pertanyaan lanjutan nih, Bapak bilang belajar. Ya belajar. Ya, untuk soal CAT sendiri Pak, tesnya, apakah sama referensinya nih Pak dengan rekrutmen ASN atau ada perbedaan? Mengingat bahwa P3K ini kan sebenarnya udah teknis di bidangnya nih Pak. Ya. Nah, apa ada perbedaan nggak Pak? Ini pertanyaan yang susah karena saya nggak pernah ikut tes. Oh iya benar. Nggak pernah ikut tes P3K juga, saya nggak bisa Iya tahu betul. gitu. Tapi apa tetap ada kayak wawasan kebangsaan, Ada. intelijensia umum Oke. tetap ada. Jadi dari informasi ya keluarga termasuk anak saya sendiri yang pernah ikut tes itu memang di aplikasi Google itu biasanya ada situ apa namanya soal-soal untuk bisa lulus P3K atau ASN, CASN, belajar aja dari situ. Belajar banyak-banyak Belajar. cari referensi ya Pak. Ini apa ya sudah mulai menghitung hari kan Pak Iya, ibaratnya iya, untuk iya. menuju penutupan dari upload SSCN. SSCN, ya. Ini teman-teman saat ini lagi hampir semua OPD sedang sibuk mempersiapkan semua syarat administrasi dan juga untuk pemilihan formasi seperti yang Bapak sampaikan Oke. tadi. Jadi harapannya teman-teman bisa lebih selektif lagi untuk memilih formasi yang dipilih. Harapannya tetap bisa bertahan di OPD tersebut ya Pak ya. Dengan catatan saya Dengan bilang. catatan. Sebenarnya begini. Kalau menurut saya bukan di OPD di mana yang bersangkutan Iya. bertugas, tapi di OPD yang memang benar-benar sesuai dengan kompetensinya dan diinginkan. Oke, pertanyaan saya gini Pak, nilai ini si A dan si B berkompetisi Oke. di satu formasi yang Ya. sama. Dari secara nilai mungkin si A lebih tinggi daripada si B, tapi si A punya sertifikasi apa ya sertifikasi Sesuai dengan kompetensi, Iya, ya. sesuai dengan formasi. Itu apakah mengingat tadi kan by system ya Pak. Nah, gimana nih Pak? Apakah ada pertimbangan tertentu atau seperti apa? Saya mohon maaf Mbak Tina karena saya tidak masuk dalam wilayah yang sampai sangat teknis Siap, begitu ya. siap. Oke. Kalau saya misalnya dikasih kesempatan untuk menentukan ya mungkin saya bisa kasih jawaban. Tapi kan Siap. enggak, itu kan by Iya, system. betul. Dan kami terus terang di panitia tingkat kabupaten pun di tingkat nasional pun yang di rapat-rapat yang pernah saya ikuti tidak pernah diberi informasi seperti itu. Gitu. Baik. Cuman memang yang kita sarankan sebagaimana surat edaran pengumuman yang kita sampaikan, kita memang selalu menyarankan bahwa teman-teman tolong daftar sesuai dengan kompetensi dan formasi yang sesuai itu aja. Oke. Untuk saat ini Pak upload data dan sebagainya itu Oke. apakah langsung dari pusat untuk verifikasinya atau ada tim dari daerah Pak? Kalau verifikasi dokumen dari kami, Oke. dari kita, karenanya secara berjenjang kami juga sudah membuat surat edaran ke semua OPD untuk turut membantu ya. Jadi kebijakan kita ini benar-benar berkeinginan supaya semua THL kita tuh diangkat. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Betul. Jadi kita tidak ada niat untuk mempersulit, apalagi sampai menghambat. Karenanya saya sudah perintahkan teman-teman tim termasuk panitia pertama membuat surat edaran pendampingan kepada semua OPD supaya di setiap OPD itu ada PIC atau pejabat kepegawaian yang membantu memastikan pertama upload data atas persyaratan sesuai dengan ketentuan. Itu yang pertama saya minta tolong itu dipastikan sehingga nanti jangan sampai ada P3K kita, maaf THL kita yang tidak bisa ikut tes karena TMS atau tidak memenuhi syarat. Itu yang saya sarankan. Yang kedua, saya juga sudah kita buat surat edaran untuk melakukan pendampingan melalui kegiatan Zoom meeting yang sudah pernah kita lakukan kepada semua PD untuk mensosialisasikan kebijakan ini, memberikan pemahaman, kemudian pendampingan teknis seperti apa seharusnya. Nah, yang ketiga ya kita kemudian juga tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat ya. Harapan kami sekali lagi sesuai dengan yang sudah disampaikan pimpinan, tolong Pak Sekda dibantu untuk dikawal proses ini
Karena ini mungkin kebijakan terakhir dari pemerintah pusat yang diberikan kepada daerah untuk menyelesaikan masalah pegawai non ASN ini. Karenanya kebijakan ini meskipun kalau dihitung dari sisi pembiayaan dan Betul. Betul. Sebenarnya itu pasti akan terpikir ke sana, Pak. Oke. Tapi tidak dibahas saat ini ya, Pak ya. Itu ranahnya kayaknya berbeda itu, Pak. ya maksud saya supaya teman-teman THL secara prinsip memahami, Iya. kita membantu dengan sepenuh hati ya. Sepanjang teman-teman juga bisa memahami kondisi ini dan tetap mau belajar, itu ya saya ingatkan, belajar karena nanti dari pengalaman tes-tes sebelumnya, jadi yang saya sampaikan tadi terkait misalnya tidak ditempatkan sesuai dengan formasi yang diinginkan, itu berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Jadi di tahun-tahun sebelumnya itu ada yang mengundurkan diri karena ketika lulus ditempatkan tidak sesuai dengan formasi yang diinginkan. Saya ulangi, diinginkan ya. Iya. Nah, termasuk diantaranya misalnya OPD lamanya misalnya gitu. Iya. Begitu saya tanya kenapa gitu, ya karena tidak sesuai Pak, mengundurkan diri. Nah ini kalau di kesempatan tahun ini mungkin tidak ada lagi kesempatan untuk selanjutnya, kasihan nanti. Karena kan saya tahu bahwa di antara teman-teman THL ini ada yang sudah mengabdi sampai puluhan tahun. Betul. Ini betul-betul saat-saat yang mereka nanti ditunggu-tunggu. Sangat, Pak. Ini menyampaikannya dengan antusias ini ya, sangat, Pak. Nah itu yang saya maksud, sehingga saya tetap berharap teman-teman bisa mengikuti arahan dari bagian kepegawaian di masing-masing OPD, kemudian juga tidak emosional dan tidak hanya sekedar mengikuti kemauan sendiri tanpa memahami bahwa kebijakan ini sebagian besar itu yang menetapkan pemerintah pusat. Ya, jadi kita kebijakannya hanya menyampaikan informasi, kemudian menyediakan pembiayaan. Tapi waktu pelaksanaan tes, persyaratan tes, kemudian yang menetapkan kelulusan, tempat tes pun nilai soal-soal tes itu semuanya pemerintah pusat. Siap. Oke. Waduh. Semakin tegang rasanya ya menunggu dan mendengar informasinya. Pak, seperti Bapak sampaikan tadi Pak, THL ini sudah ada yang mengabdi sekian puluh tahun, belasan tahun lah ya Pak ya. Terakhir pendataan itu kan untuk kategori 2 itu di 2005. Ya 2006 sampai 2024 banyak sekali THL yang sangat berharap dengan P3K ini. Apakah ada pertimbangan khusus Pak dengan masa kerja? Ya saya bilang tadi Mbak Tina, ini kalau menyangkut kebijakan kelulusan itu pusat. Tapi yang dilakukan oleh pusat terhadap hal ini adalah memberikan kesempatan waktu tes yang berbeda. Tadi saya ulangi, untuk yang formasi kurang lebih tadi 4296 itu kesempatannya daftarnya sudah di BAKN, mereka bisa tes di bulan November ini insya Allah. Nah yang sisanya itu lulusan belakangan. Artinya kalau mau melihat itu kan kalau secara jujur yang akan tes di bulan November ini berarti kan yang sudah lama-lama itu. Yang paling awal ya Pak, yang sudah paling lama mengabdi. Oh ya sedikit lagi, mungkin ini ada juga pernah ditanyakan ke saya misalnya yang sudah berusia berapa Pak Sekda? Nah betul. Di Undang-Undang ASN, jadi kalau sekarang yang disebut dengan ASN itu adalah PNS dan P3K. Ya. Kalau dulu yang disebut dengan PNS itu adalah PNS dan Polri, itu TNI Polri. Kalau dulu sekarang yang disebut dengan ASN adalah P3K dan PNS. Itu disebutkan ada batas usia pensiun namanya BUP. Nah itu kalau mereka yang tidak memiliki jabatan, termasuk memiliki jabatan sampai eselon 3, itu batas usia pensiunnya sampai usia 58. 58. Ya, jadi kalau mereka yang berusia 57 masih mungkin boleh ya Pak? Boleh, tapi karena kan berkontrak cuma setahun. Iya, tapi nggak apa-apa Pak, ngerasain ganti status gitu Pak kayaknya. Tapi bisa ya Pak? Iya, setahun aja tapi kontraknya. Oke, siap. Ya, kasihan kan kalau sudah misalnya 5 tahun, saya ulangi kalau dia misalnya usianya 57 lewat 3 hari paling nggak bisa. Oh iya, betul ya Pak ya. Nggak bisa, karena berkontrak minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun. Oh
Oh iya, mengingat sistem tadi nggak ada toleransi Nggak ya ada Pak, walaupun toleransi, lebih 3 nanti hari. akan tertular sistem. Betul, betul. Oke. Saat teman-teman diterima menjadi P3K tidak sesuai dengan OPD-nya, ditempatkan di OPD lain. Oke. Apakah memungkinkan Pak untuk mengajukan pindah gitu Pak? Nah, gimana nih Pak? Nggak bisa ya. Jadi Nggak bisa ya? saya ulangi, Oke. kan berkontraknya itu 5 tahun atau minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun itu di Iya. OPD yang bersangkutan sesuai dengan formasi yang diinginkan pada waktu mendaftar. Baik. Jadi bukan berkontraknya dengan pemerintah daerah, tapi secara teknis ke OPD yang Langsung bersangkutan. ke OPD ya Pak. Oke. Jadi harus di situ sampai 5 tahun. Oke, siap. Untuk teman-teman disabilitas apa jika ada Iya, ya Pak ya? ada juga. Oke, baik. Siap. Untuk pelaksanaan sendiri Pak, rekrutmen dari P3K THL di Kukar khususnya. Ya. Apa tantangan terbesar saat ini nih Pak? Gejolak yang mulai dirasakan panasnya Kutai Kartanegara nih Pak. Kalau secara teknis sebenarnya tantangan yang kami hadapi itu memastikan setiap seasonnya. Jadi 1 hari itu direncanakan kemarin ada 3 season. 1 season sekitar 200 orang. Nah, jadi setiap season itu ada 3 tempat yang kami harus sediakan sebelum peserta ini mengikuti tes. Pertama tempat pendaftaran, kedua tempat rehabilitasi tempat semacam isolasi. Mereka jadi setelah mendaftar ya, Iya. itu setelah dia memenuhi syarat dipindahkan ke tempat sterilisasi. Oh, ada sterilisasi. Oke, tidak boleh bawa HP, tidak boleh bawa tas di situ. Nah, setelah itu urusan dipindahkan lagi ke ruang tes. Nah, setiap season itu kita harus memanggil 600 orang. 1 hari berarti yang kita panggil kurang lebih 1.200 Iya. 1.800 orang. Iya. Nah itu tantangannya di situ mungkin nanti ketika kita harus memanage ya orang sebanyak itu supaya tertib, supaya tepat waktu, supaya jangan sampai ada permasalahan. Nah itu yang tantangannya di situ. Tapi yang tantangan yang lain adalah tempat, kemudian peralatan tes, maksud saya seperti komputer, laptop atau alat penunjang tes itu semuanya disiapkan oleh BKN. Jadi kita hanya menyiapkan tempat untuk sebelum tes sampai setelah tes. Nah yang saya sebut tadi dengan 200 orang atau berapapun itu memang nanti tergantung persiapan dari alat tes ya. Oke, kesiapan perangkat. Kalau laptopnya yang tersedia hanya 50 berarti 50. Berarti butuh durasi waktu lebih lama Lebih panjang ya Pak? lagi Ya, gitu. Lebih betul. panjang lagi. Kami hitung kalau 50 itu hampir sampai 6 hari. Wow, panitia perlu bekerja Perlu keras bekerja ya keras. Pak, luar biasa. Dan nanti panitia daerah itu tidak boleh masuk sampai ke wilayah sterilisasi atau sampai ruang tes. Semuanya oleh mereka. Oh, tetap ya Pak ada batasnya ya Pak ada ya. batasnya. Baik, Pak dengan kondisi saat ini yang bisa dikatakan teman-teman THL ini kebanyakan galau. Informasi dari A, dari B, dari banyak platform yang berbeda. Mungkin juga pertanyaan di benak masing-masing. Oke. Gimana tanggapan Bapak atau mungkin masukan buat teman-teman THL yang saat ini sedang melakukan persiapan Pak? Yang pertama menurut saya, tadi saya ulangi ya, tolong teman-teman tetap santai aja, tenang aja, laksanakan tugas yang dilaksanakan hari seperti biasa. Kemudian yang kedua, saya bilang tadi, tolong tetap berkoordinasi dengan bagian kepegawaian di masing-masing OPD untuk memastikan bahwa sudah terdaftar dengan benar, sudah dianggap memenuhi syarat dan tidak ada masalah. Itu yang pertama yang penting. Nah yang kedua terkait dengan keinginan untuk berada atau bertugas di OPD tertentu, entah itu di OPD lama atau di OPD lain, tolong ya memperhatikan beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Jangan sekedar karena diajak teman atau karena mungkin merasa
supaya lebih enak gitu, Iya. kemudian mengambil tindakan-tindakan sendiri yang tidak sesuai dengan yang sudah saya sampaikan, termasuk misalnya ingin downgrade atau mungkin mendaftar di tempat lain meskipun di situ sebenarnya formasinya ada di situ ya. Iya, betul. Nah, misalnya kayak Mbak Tina mungkin kan udah tahu aja di Diskominfo ada formasinya di SE, tapi kepinginnya katakanlah ke Bapenda atau mungkin Iya. sekedar daftar keluar itu. Iya, Nah, itu kalau menurut bisa saya tetap di situ ya, tetap Pak. di situ. Karena Siap. akan mengganggu sistem secara keseluruhan nanti. Baik. Ya. Nah, kecuali memang kalau formasinya tidak ada. Contoh Iya. kita ini sebenarnya formasi yang terbaru yang kita coba untuk sediakan di Kukar ini sesuai dengan arahan pimpinan itu adalah formasi untuk tenaga administrasi di sekolah. Jadi untuk Mbak Tina ketahui, hampir seluruh sekolah di Kukar itu tidak ada tenaga administrasinya. Yang ada itu biasanya tenaga perpustakaannya. Tenaga administrasi ada, tapi mungkin biasanya dibayar dengan dana BOS Dana atau sekolah dana ya, Pak. sekolah. Betul. Sehingga banyak sekolah yang pertama itu mengelola dana-dana yang ada di sekolah itu dilakukan oleh guru. Oh, double job jadi ya Pak, Iya. double tugas. Itu yang jadi temuan BPK ketika banyak dana BOS di Kukar itu yang bermasalah karena tidak dikelola oleh orang secara teknis, secara khusus. Kasihan guru-guru ini sudah tugasnya banyak, Betul. dikasih tugas tambahan untuk itu. Karena di Kukar kita punya kebijakan seluruh sekolah SD SMP di Kukar ini khususnya yang negeri itu kita siapkan formasi. Nah, kita harapkan juga teman-teman yang berijazah SMA, yang mungkin merasa pikir aku daftar di mana yo? Udah kuliah kayaknya ada juga formasi SMA ini atau baik kembali ke kampungnya, ke Iya. sekolah ya di Iya. mana formasi itu disiapkan gitu. Wow, itu jadi peluang juga ya Pak Peluang ya. yang paling besar, yang Betul. paling besar saya bilang. Bisa mengabdi di daerahnya. Oke, di daerahnya masing-masing. Oke, baik Bapak. RPK sebagai salah satu media untuk penyebaran informasi, Ya. Pak. Tanggapan Bapak nih Pak untuk LPPL RPK nih Pak, dan saran positifnya Pak untuk RPK. Ya pertama bukan karena saya diundang lagi hari ini ya. Tapi terus terang memang saya rasakan dan saya juga mendapat pernyataan dari banyak masyarakat. Ya alhamdulillah eksistensinya sudah mulai terlihat. gitu ya. Alhamdulillah. Ya termasuk diantaranya seperti hari ini informasi seperti ini kan kadang-kadang simpang siur berada di Iya. medsos gitu ya. Kemudian tidak ada klarifikasi dan tidak mungkin terklarifikasi semua gitu karena kita tidak meskipun kita menyiapkan laman khusus untuk masalah ini, tapi tanggapan teman-teman itu karena banyak ya Betul. sampai 5.000-an itu macam-macam. Mudah-mudahan melalui RPK ini dengan informasi yang saya sampaikan langsung itu terjadi pencerahan dan mungkin yang galau jadi Sudah lebih tenang. Nggak ya, tahu Pak. Mbak Tina harusnya. Saya akan lebih tenang kalau Bapak doakan saya lulus di OPD ya Pak. Insya Allah lulus, insya Allah. Semuanya lulus saya doakan. Insya Allah Amin, semuanya lulus, amin. Ya. Pak, closing statement harapan mengenai rekrutmen P3K dan untuk kemajuan Kutai Kartanegara. Oke, pertama yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman THL adalah kebijakan pengangkatan pegawai non ASN yang diistilahkan dengan P3K itu tidak diberlakukan di semua daerah. Kukar itu termasuk satu-satunya daerah yang mungkin memiliki formasi paling besar dan mengakomodir semua THL yang ada. Karenanya tolong manfaatkan kesempatan ini dengan cara yang saya sampaikan tadi, termasuk dengan tetap belajar ya dan berdoa dan berniat bahwa teman-teman itu ingin menjadi P3K itu pilihan mereka dan niatnya untuk mendedikasikan untuk kebaikan dan kemajuan Kutai Kartanegara gitu ya. Jadi jangan untuk niat-niat yang lain gitu. Betul, baik. Terima kasih banyak Bapak Terima atas kasih. kehadiran dan pencerahannya hari ini. Semoga Sobat RPK yang mendengarkan informasi saat ini bisa lebih wise, bisa lebih santai dan juga pastinya tetap semangat ya Oke. Pak untuk menghadapi tes rekrutmen dari P3K. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak atas Terima kasih kehadirannya. Sukses selalu. Amin, amin. Baik Sobat RPK dimanapun Anda berada, pelaksanaan pengangkatan pegawai pemerintah
pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah awal dari perjalanan baru menuju perubahan yang lebih baik untuk Kutai Kartanegara. Terus semangat, bekerja dengan dedikasi dan bersama-sama membangun pelayanan publik yang lebih unggul untuk kemajuan Kutai Kartanegara. Saya Tina Alfara, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan tetap stay tune di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. Sobat, demikian Odah Bekesa hari ini. Sampai jumpa di 100.6 FM, pilihan terbaikmu.